Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu Bapak Syarif Khalili. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan sekaligus sebagai penugasan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam, MTS dan MA. Kebetulan di sini saya memilih soal yaitu materi apa saja yang paling penting diberikan kepada siswa MTS sejak kelas 7 sampai kelas 9. Di sini saya kurang lebih memberikan 10 sub materi yang saya kira paling penting untuk diberikan di jenjang sekolah MTS. Yang pertama adalah materi zaman jahiliyah. Di zaman tersebut masih belum tersentuh dengan agama Islam. Jadi masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. Mereka di sana masih percaya dengan tahayul. Zaman jahiliyah ada kesamaan dengan zaman sekarang. Kesamaannya dengan zaman sekarang adalah orang-orang yang gampang percaya dengan berita-berita hoaks. Tanpa mencari sumber yang valid, tanpa memastikan berita itu benar atau tidak, mereka langsung percaya. Nah, di sini ketika materi ini diberikan, maka bisa diambil hikmahnya bahwa ketika kita mendapatkan informasi, ketahui dulu dari mana sumbernya, valid atau tidak, supaya kita tidak menelan berita secara mentah-mentah. Sebab materi yang kedua adalah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, beliau mendapatkan gelar yaitu Al-Amin yang artinya mudah dipercaya. Di sini bisa dijadikan teladan dan dicontoh oleh para siswa untuk membangun citra diri mereka menjadi baik. Citra diri mereka baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Di sini kalau bahasa zaman sekarangnya itu personal branding, kayak gitu. Kemudian sebab materi yang ketiga adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pertama-tama berdakwah itu tidak langsung secara terang-terangan, namun dengan bersembunyi-sembunyi dari satu rumah sahabat ke rumah sahabat yang lainnya. Kemudian dengan melihat kondisi dan objek dakwahnya, perlahan beliau berdakwah secara terang-terangan. Di sini para siswa bisa mencontoh, bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika ia berteman dengan seorang, ingin mengajaknya menjadi lebih baik, itu tidak apa-apa, tidak langsung baik saat itu juga, tapi perlahan. Nabi Muhammad saja saat itu tidak langsung berdakwah secara terang-terangan, namun sembunyi-sembunyi dahulu. Kita sesuaikan dengan kondisi dan objek dakwah kita saat itu. Mungkin mengajak teman kita menjadi lebih baik itu tidak langsung baik saat itu juga. Ajak dulu dia secara perlahan, mungkin diajak ke kafe dulu, diajak bermain sesuai dengan hobinya, kemudian di sela-sela pembahasan itu kita bisa selipkan pesan-pesan baik atau pembicaraan-pembicaraan baik yang bisa mengajak dia menjadi lebih baik juga. Kemudian sebab tema yang keempat adalah tantangan dakwah Nabi. Nabi saat berdakwah itu banyak mendapatkan hinaan, cacian. Nah, di situ namun Nabi menanggapinya dengan baik dan bijak. Tidak lupa pula ada support sistemnya, yaitu istrinya, Siti Khadijah saat itu. Nah, di sini juga bisa disambungkan dengan zaman sekarang. Banyaknya bullying, cyberbullying juga, itu perlakuan yang tidak baik. Namun,
sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saat dahulu itu, bahwa support system atau sebagai pendukung teman itu juga penting perannya. Kemudian subbab materi yang kelima adalah peristiwa hijrah ke Thaif dan Habasyah. Ketika di lingkungan itu Nabi sudah berusaha untuk berdakwah namun tidak diterima, lingkungannya sudah sangat tidak kondusif, Nabi berhijrah ke Habasyah dan Thaif. Bisa disambungkan dengan zaman sekarang, ketika kita berada di circle atau pertemanan yang kurang mendukung dan tidak membuat kita berkembang, maka kita bisa berpindah, beranjak dari zona nyaman tersebut. Sebab materi yang keenam adalah peristiwa hijrah dan penyambutan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Di sini kaum Ansor itu mendukung kaum Muhajirin untuk keluar dari zona nyamannya. Disinilah terjalin persaudaraan. Kemudian bab yang ketujuh adalah piagam Madinah. Piagam Madinah itu bisa disamakan kalau di Indonesia itu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Simbol persatuan masyarakat. Kemudian bab yang ke-8 adalah perang-perang besar. Perang-perang besar di zaman Nabi dahulu itu sebelum melakukan perang tersebut selalu disusun strategi dengan matang. Nah, bisa kita contoh pada hari ini, jika kita ingin melakukan sesuatu itu terstruktur terlebih dahulu, itu lebih baik. Nggak yang mengalir, besok aja lah tak pikir, besok aja lah tak pikir. Itu nanti membuat kita tidak siap untuk melakukannya. Jika kita sudah merencanakan atau menstrukturnya lebih jauh, maka ketika ada blesetnya sedikit itu nggak terlalu jauh gitu. Kemudian bab yang ke-9 itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan cerdas. Kita bisa mencontoh sifat-sifatnya dan sikap-sikapnya untuk memimpin organisasi di sekolah, organisasi di kampus, ataupun organisasi di masyarakat. Kemudian yang ke-10 prestasi masa Khulafaur Rasyidin. Saat Khulafaur Rasyidin itu menjabat, banyak sekali gebrakan baru yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.